Saking pandainya berargumentasi, bahkan mereka berani menuduh para pemberi peringatan dengan kata-kata yang menyakitkan. Cobalah perhatikan ucapan mereka ini. Kami tidak melihat kamu melainkan hanya seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemberi peringatan, wahai sahabat-sahabatku terkasih, dan wahai saudara dan saudariku terkasih, dan wahai ibu dan bapakku terkasih, aku berharap mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kalian semuanya, sehingga kita akan dapat menjadikan hari-hari kita sebagai hari terbaik untuk merenungkan semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga kita tidak mungkin dapat menghitungnya. Maka sebenarnya tugas kita bukanlah untuk menghitung nikmat Allah, karena jelas kita tidak akan mampu melakukannya, melainkan untuk bersyukur atas karunia nikmat-Nya. Dan salah satu cara untuk bersyukur adalah dengan memperhatikan peringatan-peringatan Allah kepada kita, karena Allah telah mengutus banyak pemberi peringatan kepada manusia. Perhatikan misalnya seperti firman Allah ini yang artinya, dan kami tidak membinasakan satu negeri pun melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 208. Di dalam ayat ini Allah memberi julukan para pemberi peringatan itu dengan sebutan munzirin. Walaupun diterjemahkan menjadi orang-orang yang memberi peringatan, itu sama sekali tidak selalu berarti bahwa pemberi peringatan itu hanya manusia. Yang dimaksud dengan orang-orang dalam terjemah ayat tersebut adalah seluruh makhluk Allah, sehingga terjemahan yang lebih pas adalah pemberi peringatan. Sehingga jika kita renungkan ayat tersebut itu sebenarnya merupakan janji atau sebutlah hukum Allah, bahwa segala sesuatu yang akan terjadi itu selalu diawali dengan tanda-tanda, peringatan atau sinyal dari Allah melalui para pemberi peringatan. Kewajiban manusia adalah mendengarkan dan memperhatikan peringatan Allah yang disampaikan melalui para pemberi peringatan. Pada awalnya peringatan itu disampaikan oleh sesama manusia supaya mereka memiliki kesempatan untuk berdialog atau bertukar pikiran. Ini adalah kesempatan yang paling baik bagi manusia untuk mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh para pemberi peringatan yang berwujud manusia, yaitu para rasul, para nabi, para waliullah, dan para ulama. Sedangkan para pemberi peringatan ini pun tidak serta-merta mengatakan akan terjadinya sesuatu, melainkan
Yang pertama kali dilakukannya adalah mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah. Contohnya, Nabi Nuh alaihissalam memberitahukan kepada umatnya, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu agar kamu tidak menyembah selain Allah. Al-Quran Surat Hud ayat 25 dan 26. Lalu Nabi Soleh alaihissalam mengajak kaumnya, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Quran Surat Hud ayat 61. Dan Nabi Shu'aib pun demikian pula. Dia memanggil kaumnya, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Al-Quran Surat Hud ayat 84. Begitu pula dengan nabi-nabi yang lain. Mereka adalah pemberi peringatan yang pertama-tama mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah. Mereka bukanlah orang yang meminta dihormati atau meminta upah atas peringatannya kepada sesama manusia. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai umat manusia dan selalu khawatir terhadap nasib dan masa depan manusia. Lebih-lebih jika kaum yang diperingatkannya itu membantah atau mendustainya. Karena memang sepanjang sejarah peradaban manusia, para pemberi peringatan yaitu Rasul, para Nabi, para waliullah, ulama dan orang-orang bijak senantiasa didustai atau diingkari oleh umat manusia yang diberi peringatan. Hal ini terekam jelas dalam kitabullah dengan kata-kata yang nyaris selalu sama, seperti perkataan di dalam Al-Quran yang artinya, orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kamu, maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 3. Ketahuilah olehmu, para pemberi peringatan yaitu para rasul, para nabi, para waliullah, dan orang-orang bijak tidak pernah sedih atau kecewa dengan penolakan kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam tidak kecewa. Dia hanya berkata, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Al-Quran Surat Hud ayat 26. Kata-kata ini sebenarnya sudah merupakan sinyal yang sangat keras, namun karena disampaikan dengan nada suara yang lemah lembut, kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu memahami hakikat di balik ucapan itu. Sebenarnya manusia awam yang bukan tokoh panutan atau pemuka masyarakat tidak pernah menolak secara verbal dengan kata-kata. Mereka lebih banyak diam. Namun para tokoh panutan dan pemuka masyarakat itulah yang seringkali menolak dan mempengaruhi orang-orang awam untuk menjauh dari para pemberi peringatan. Keadaan demikian telah ada sejak zaman dahulu. Saking pandainya berargumentasi, bahkan mereka berani menuduh para pemberi peringatan dengan kata-kata yang menyakitkan. Cobalah perhatikan ucapan mereka ini.
Kami tidak melihat kamu melainkan hanya seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin kamu adalah orang-orang yang dusta. Al-Quran Surat Hud ayat 27. Terjemahan ayat itu mungkin agak melelahkan untuk dibaca dan dimengerti, karena terjemahan itu hanya mengalih bahasakan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Maka untuk memudahkannya, terjemahan itu sebenarnya memberi pesan demikian: kami lihat kamu hanya manusia biasa seperti kami. Pengikutmu adalah orang-orang yang hina di antara kami. Kamu tidak punya kelebihan apa-apa, bahkan kamu adalah seorang pendusta. Jadi, sebenarnya kalimat tersebut adalah sebuah pelecehan yang sangat jelas kepada para pemberi peringatan. Walaupun para pemberi peringatan tidak merasa sakit hati dengan sikap kaumnya, namun dia khawatir karena pembangkangan itu akan menyebabkan Allah mengutus para pemberi peringatan yang lain, yaitu makhluk Allah dari jenis hama dan penyakit. Mereka menyerang tumbuh-tumbuhan dan manusia sehingga menyebabkan panen gagal, pohon tidak berbuah, dan tubuh manusia menjadi rentan terkena penyakit. Tidak jarang pula penyakit yang tidak ada obatnya. Berbeda dengan pemberi peringatan yang berwujud manusia seperti Rasul, para nabi, para waliullah, dan orang-orang bijak yang dapat diajak berdialog. Pemberi peringatan yang berupa hama dan penyakit sulit diajak berdialog. Manusia dibuat kelimpungan karenanya. Selain wabah penyakit yang menyerang manusia, ada juga utusan Tuhan, yaitu para pemberi peringatan yang berupa hama yang menyerang tumbuh-tumbuhan. Hampir setiap saat kita mendengar adanya hama penyakit yang baru yang dahulu tidak pernah terdengar. Manusia berusaha memberantas hama penyakit itu dengan ilmu dan teknologi yang mereka kuasai, tetapi hilang hama yang satu, muncul hama berikutnya sebagai akibat dari teknologi pemberantasan hama hasil karya manusia. Ketika pemberi utusan jenis ini datang dan manusia gagal mengatasinya, Allah memberitahu seperti firman-Nya yang artinya, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Sangat sederhana, tidak usah macam-macam, cukup dengan sabar dan sholat. Namun demikian, karena begitu sederhananya, manusia cenderung mengabaikan pesan terdalam dari sabar dan sholat itu. Sabar hanya diartikan sebagai tidak mengeluh, dan sholat hanya dilaksanakan sekadar memenuhi syarat dan rukunnya. Padahal semestinya sabar itu dijabarkan menjadi kemampuan untuk menerima ketentuan Tuhan disertai keyakinan terhadap janjinya. Sabar seperti ini akan diiringi dengan penyerahan total kepada Allah dan tidak berusaha untuk melawan Dia. Sebaliknya, manusia akan cenderung tergerak untuk menyelaraskan hidupnya dengan hukum Allah, bahwa
manusia diberi wewenang untuk berusaha, maka usaha itu dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi usahanya itu tidak akan bertentangan dengan prinsip keseimbangan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hama penyakit yang menyerang tumbuhan, misalnya berkembang biak karena hilangnya keseimbangan antara hama dan predatornya. Banyak predator yang berfungsi menekan pertumbuhan hama justru dimusnahkan, padahal keberadaan hama dan predatornya itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk menjaga prinsip keseimbangan. Nah, ketika prinsip keseimbangan itu dirusak oleh manusia, maka yang terjadi adalah tumbuhnya hama yang tidak terkendali. Manusia tidak dapat berbuat lain kecuali membunuh hama itu dengan caranya sendiri. Hama pun datang silih berganti. Mereka menjadikan sholat sebagai cara untuk meminta pertolongan kepada Allah. Dilakukan hanya sekadar melaksanakan syarat dan rukunnya saja, artinya sholat tanpa jiwa, sholat yang tidak ada nyawanya. Padahal kata sholat dalam bahasa Arab itu antara lain bermakna menghubungkan diri atau menyelaraskan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kelihatan dari surat Al-Baqarah ayat 45 yang tampaknya sederhana, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat, itu sebenarnya mengandung seruan untuk melakukan revolusi besar dalam pola hidup manusia. Namun sayang seribu kali sayang, manusia sudah terlanjur menganggap enteng sabar dan sholat. Maka yang terjadi adalah Tuhan pun mengutus pemberi peringatan yang lain, yaitu yang oleh manusia disebut sebagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, dan lain-lain. Ketika para pemberi peringatan dari jenis ini menghampiri manusia, tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia kecuali menerima apa adanya, atau paling jauh manusia hanya melempar pertanyaan, ada apa atau mengapa. Pertanyaan klasik seperti ini diabadikan oleh Allah dalam kitabnya seperti firman-Nya yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan dan bumi mengeluarkan beban-beban berat, manusia pun bertanya, mengapa? Al-Quran surat Al-Jaljalah ayat 1 dan 3. Hanya itu yang dapat dilakukan oleh manusia. Selebihnya adalah membiarkan semuanya itu terjadi, atau jika ada kesempatan menghindar atau melarikan diri dari wilayah bencana. Jika tidak ada kesempatan, maka apa yang dapat dilakukan selain menyerah? Sebagaimana bunyi firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Quran surat Al-Jaljalah ayat 4 dan 5. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain terjadi karena perintah Tuhan. Maka siapa yang dapat melawan perintahnya?
Jadi sebenarnya Tuhan tidak mendatangkan pemberi peringatan yang tidak dapat diajak berdialog. Tuhan lebih dulu mengutus para rasul, para nabi, para waliullah, para ulama-ulama, dan orang-orang bijak untuk memberi peringatan dengan kata-kata yang lemah lembut. Jika manusia membantah peringatan dari para utusan ini, maka Allah akan mengutus pemberi peringatan yang lain berupa hama dan penyakit. Dengan datangnya utusan ini, diharapkan manusia akan segera sadar dan memperbaiki pola hidupnya yang tidak selaras dengan desain Tuhan. Namun, jika masih dibantahnya juga, maka Tuhan akan mengirim pemberi peringatan yang lebih dahsyat yang berupa bencana alam. Masihkah manusia akan terus mengabaikan para pemberi peringatan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga dalam penyampaian ini bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya.